saya Nafisatul Nabila, NPM 20423223. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Sebelum masuk ke video, mengapa IPS penting di tingkat sekolah dasar? Karena IPS membekali siswa dengan pemahaman dasar tentang masyarakat, budaya, dan lingkungan sekitar mereka. Ini adalah fondasi untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan berpikir kritis. Langsung saja ke videonya. Mengapa IPS penting di tingkat sekolah dasar? Yang pertama, pengembangan keterampilan sosial. Karena melalui IPS, siswa belajar bekerja sama, berempati, dan menghargai perbedaan. Dan yang kedua, memahami dunia sekitar. IPS juga membantu siswa menafsirkan kejadian di lingkungan mereka dan hubungan antar manusia. Dan ketiga, pembentukan karakter, di mana IPS mendorong nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Yang kedua, tujuan kurikulum SD yang relevan dengan pembelajaran IPS. Kurikulum saat ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pembelajaran IPS selaras dengan tujuan kurikulum untuk membentuk siswa yang holistik. Yang pertama, kurikulum 2013, di mana kurikulum ini menekankan pendekatan tematik, integratif, di mana IPS tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan mendalam, sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan lokal. Yang ketiga, fokus pada literasi dan numerasi. Dalam kurikulum ini juga mendukung pembelajaran IPS melalui analisis data sosial dan pemahaman teks sejarah. Selanjutnya, merancang pembelajaran IPS yang menarik dan kontekstual. Pembelajaran IPS yang efektif membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekedar ceramah. Siswa harus diajak berinteraksi langsung dengan materi. Misalnya dengan metode bercerita, simulasi dan bermain peran, kunjungan ke lapangan, dan diskusi kelompok. Yang pertama, metode bercerita. Gunakan kisah-kisah sejarah atau kejadian sosial menarik untuk memperkenalkan konsep. Dan yang kedua, simulasi dan bermain peran. Libatkan siswa dalam skenario yang mensimulasikan situasi sosial atau pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kunjungan ke lapangan. Misalnya mengunjungi museum, situs bersejarah, atau komunitas lokal untuk pengalaman langsung. Dan yang keempat, diskusi kelompok. Ini juga membantu siswa mendorong untuk berbagi ide dan berpikir tentang isu-isu sosial. Yang keempat, strategi inovatif dalam mengajar IPS di SD. Untuk menjaga minat siswa, guru perlu mengadopsi strategi yang kreatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya dengan pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan isu sosial seperti membuat maket kota impian atau meneliti sejarah lokal. Yang kedua, penggunaan media audiovisual. Dengan memanfaatkan film dokumenter, pendek, video edukasi, atau podcast untuk menjelaskan topik yang kompleks. Dan yang ketiga, integrasi seni dan budaya. Mengajak siswa membuat karya seni yang terinspirasi oleh kebudayaan daerah atau memainkan drama sejarah. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan sumber belajar modern. Teknologi juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkaya pembelajaran IPS, menjadikannya lebih interaktif dan mudah diakses. Yang pertama, platform pembelajaran daring dan aplikasi edukasi menyediakan sumber daya yang kaya untuk eksplorasi mandiri. Peta interaktif dan tur virtual dapat membawa siswa ke tempat-tempat yang jauh tanpa harus meninggalkan kelas, dan penggunaan media sosial yang terkontrol untuk proyek kolaboratif atau forum diskusi tentang isu-isu terkini. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran IPS yang komprehensif. Evaluasi harus lebih dari sekedar menguji hafalan, karena penting untuk mengukur pemahaman, keterampilan, berpikir, dan sikap siswa. Yang pertama, asesmen formatif. Diperlukan observasi di kelas, kuis singkat, dan umpan balik berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa. Yang kedua, asesmen proyek, di mana evaluasi berdasarkan hasil proyek yang menunjukkan pemahaman dan penerapan konsep. Yang ketiga, portofolio siswa, di mana kumpulan karya terbaik siswa yang mencerminkan perkembangan belajar mereka sepanjang semester. Dan yang keempat, asesmen diri dan teman sebaya,
Ini juga melibatkan siswa dalam menilai pekerjaan mereka sendiri dan teman-teman mereka untuk mengembangkan metakognisi. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS yang relevan dan menarik di SD adalah kunci untuk membentuk generasi yang cerdas dan peduli terhadap masyarakat untuk peningkatan berkelanjutan. Diperlukannya pelatihan guru berkelanjutan, kolaborasi antara guru, dan keterlibatan komunitas. Kesimpulan dari pembahasan pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan, yaitu pembelajaran IPS di SD bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang relevan dengan kehidupan nyata agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab sebagai warga, masyarakat, dan bangsa Indonesia.